Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Uswatun Hasanah, mahasiswa dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190321100036. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, dan di sini kita akan melakukan suatu analisis data. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu produksi. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Nah, dari judulnya udah kelihatan ya bahwasanya kita akan melakukan analisis frontier, di mana analisis frontier ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengestimasi batas produksi atau biasa disebut dengan frontier, dan juga untuk mengukur tingkat efisiensi produksi. Karena di sini saya bergerak di bidang pertanian, jadi kita akan mengukur tingkat efisiensi produksi dari suatu usaha tani. Oke, di sini kita sudah punya data yang akan kita gunakan. Datanya bentuk cross-section. Ada sekitar 55 responden dengan satu variabel Y, yaitu jumlah produksi, dan ada 6 variabel X atau variabel bebas, mulai dari X1 sampai X6. Sebelum kita masukkan dia ke mesin Frontier, kita harus mengubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Frontier. Nanti prosesnya akan kita percepat aja. Oke, jadi kita blok semua datanya. Setelah itu kita copy paste ke sheet yang lain. Nah, untuk nama responden ini kita ganti dengan nomor urut responden. Karena untuk Frontier sendiri itu tidak bisa menerima nama responden. Jadi kita ganti nomor urut. Dan di samping nomor urut responden, kita kasih jenis data. Karena ini datanya cross-section, jadi kita tuliskan angka 1. Nah, kita copy paste untuk nomor urut dan juga jenis datanya. Karena untuk variabel yang lainnya, kita akan ganti dalam bentuk log. Oke, seperti ini prosesnya. Setelah itu, kita akan copy paste ke Excel yang lain. Nah, di sini kita ubah untuk menjadi 6 angka di belakang koma. Karena itu merupakan salah satu aturan yang ada di Frontier. Ini sudah 6 angka di belakang koma. Oke, setelah ini kita save as. Langsung ke folder Frontiernya. Nah, di sini kita kasih nama MU. Dan untuk extensionnya kita pilih yang ini, ms-dos.txt. Save. Oke, ini tinggal di X saja, tidak apa-apa. Terus kita lanjut ke file Frontiernya. Jadi ini adalah data yang akan kita input. Sebelumnya kita rename dulu. Kita tambahkan DTA. Oke. Jika sudah, kita langsung masuk ke Frontiernya. Nah, seperti ini tampilan dari mesin Frontier. Langsung saja kita masukkan sesuai instruksi ya. T 1. Namanya tadi mu.dta.txt. Untuk outputnya kita kasih nama mu.out.dta.txt. Oke, ini 1. Yes. Domainnya cross section 55. 1. Surface-nya 55. Regresinya tadi 6. Yes and no. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan data outputnya, tapi extensionnya t-file, jadi kita rename dulu, kita ganti txt. Yes. Nah, kita buka. Ini merupakan output dari analisis Frontier yang sudah kita lakukan. Tampilannya seperti ini.
Jadi dalam program Frontier ini ada dua output. Yang pertama adalah estimasi dengan menggunakan pendekatan OLS. Nah, hasilnya ini. Nah, untuk mendapatkan fungsi produksi Frontier-nya, maka dalam software ini nanti akan dilakukan proses iterasi sampai nanti bisa mendapatkan bentuk estimasi yang menggunakan pendekatan MLE. Jadi hasilnya ini, the final MLE estimate. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menginterpretasi hasilnya. Di sini terdapat beta 0, di mana beta 0 ini menunjukkan konstanta, beta 1 menunjukkan input X1, dan seterusnya sampai input X6. Karena tadi kita menggunakan variabel bebasnya ada 6. Nah, untuk koefisien, ini menunjukkan tingkat koefisien dari masing-masing variabel. Terus di sini ada juga standar error dan juga T-rasio, di mana T-rasio ini biasa disebut juga sebagai T-hitung. Sebelum kita menginterpretasi masing-masing dampak dari variabel ini terhadap output, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data yang kita gunakan ini cocok atau tidak dengan model Frontier. Nah, untuk mengetahuinya, kita itu bisa melihat dari nilai LR test-nya. Nilai LR test ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Di sini terdapat nilai LR test-nya yaitu 0,37 sekian plus 00. Jadi di sini kan ada plus 00, ada plus 01, plus 02. Jadi untuk yang jika dia itu plus 01 seperti ini, maka nilainya ini dikalikan dengan 10. Jika dia 0,2, maka dikalikan dengan 100. Karena di sini 00, maka dia tetap seperti itu. LR test-nya 0,37. Nah, sebelum itu perlu diketahui hipotesisnya untuk H0 itu di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi, dan untuk H1-nya di lapang itu terdapat kasus inefisiensi. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita akan membandingkan nilai dari hasil LR test ini dengan nilai yang ada di tabel kode Palm. Di sini diketahui bahwasanya number of restriction-nya 2. Maka di sini kita menggunakan DF2 dan dengan derajat kesalahan 0,05. Maka diperoleh angka 5,138. Nah, jadi diketahui bahwasanya nilai dari kode Palm-nya itu sebesar 5,138. Artinya dia lebih besar daripada LR test, dan menurut nilai LR ini diketahui bahwasanya di lapang itu tidak ada kasus inefisiensi. Selanjutnya, kita akan melihat nilai gamma. Di sini ada nilai gamma. Nilai gamma ini menunjukkan besarnya persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Di sini nilainya 0,316 sekian plus 01. Jadi untuk T hitungnya itu 3,16 dan akan kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabelnya ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan Excel. Dengan rumus sama dengan TIN. Ini kita menggunakan derajat kesalahan 0,05 yaitu 5%. Lalu 49. Nah, 49 ini diperoleh dari jumlah sampel dikurangi dengan variabel bebasnya. Jumlah sampelnya kita menggunakan 55 dan variabel bebasnya menggunakan 6, jadi nilainya 49. Nah, ini adalah T-tabel yang akan kita gunakan, 2,009. Jadi, T-hitungnya ini lebih besar dari T-tabel yang sebesar 2,009 dengan derajat
kesalahannya itu 5%. Oke, jadi dari hasil ini dapat diketahui bahwasannya 81,86%, kita melihat nilai koefisien, 81,86%. Error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sedangkan untuk sisanya yaitu 18,14% ini disebabkan karena adanya resiko. Nah, untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap outputnya, kita juga bisa membandingkannya dengan T-tabel. Jadi, kita membandingkan T hitung dengan T-tabelnya. Di sini ada beta 1, T hitungnya itu 6,7, T-tabelnya tadi 2,009, jadi dapat diartikan bahwasanya dia ini signifikan. Untuk yang X2, dia 1,6, berarti lebih kecil daripada T-tabel, dia tidak signifikan. Untuk yang X3, dia lebih besar, artinya dia ini signifikan. Untuk X4-nya tidak signifikan. X5-nya juga tidak signifikan. X6-nya juga tidak signifikan. Nah, jadi dari hasil ini diketahui bahwasanya ada dua variabel yang signifikan, yaitu beta 1 atau X1 dan juga X3. Nah, ini dapat diartikan apabila terjadi peningkatan X1 sebesar 1%, maka akan mengalami peningkatan output sebesar 0,97%. Begitu pula dengan X3, apabila X3 ini ditingkatkan sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan output sebesar 0,54%. Selanjutnya, kita akan melihat tingkat efisiensi teknis dari masing-masing responden. Nah, tingkat efisiensi teknis ini diukur dengan nilai ini, dengan technical efficiency estimate, di mana apabila nilai efisiensinya ini kurang dari 0,8, maka diartikan bahwasanya responden tersebut tidak efisien secara teknis. Apabila lebih dari 0,8, maka responden tersebut dapat dikatakan telah efisien secara teknis. Nah, jika dilihat mulai dari responden 1 sampai responden 55, di sini nilai efisiensinya sudah di atas 0,8. Artinya semua responden yang ada dalam data ini telah efisien secara teknis. Nah, bisa kita lihat juga ada responden dengan tingkat efisiensi terendah, yaitu responden nomor 54. Dia memiliki nilai efisiensi 0,85, namun masih efisien karena masih di atas 0,8. Dan untuk responden yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi, yaitu responden nomor 3 dengan tingkat efisiensi 0,98. Nah, ini juga merupakan salah satu kelebihan dari Frontier. Kita bisa melihat efisiensi dari tiap-tiap responden yang ada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.